Halo Alexers, kali ini kita akan ngebahas sebuah mobil bekas, yaitu adalah Mitsubishi Xpander yang hadir di tanah air pada tahun 2017. Kayak apa sih mobilnya dan hal apa yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli sebuah Xpander bekas? Untuk itu, ikuti terus videonya. Mitsubishi ingin masuk ke dalam pasar yang paling ramai digandrungi oleh masyarakat Indonesia, yang mana saat itu pasar tersebut diisi oleh para penguasanya mulai dari Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Nissan Livina, Suzuki R3, dan juga Honda Mobilio. Dan Mitsubishi menghadirkan Xpander ini dengan penampilan yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan para rivalnya. Karena Anda bisa lihat dengan desainnya ini, pada saat itu orang-orang cukup mempertanyakan apakah ini desain yang aneh atau unik? Tapi kalau soal desain balik lagi kepada selera Anda masing-masing. Karena kita lihat nih, posisi dari headlampnya yang mana posisinya berada di bagian tengah dari bodi bagian depannya. Kemudian fog lights-nya yang posisinya berada di paling bawah. Dengan desain pada saat itu, bahasa desain Mitsubishi yang garis-garisnya seperti ini terlihat tegas di bagian depan juga menjadi ciri khas dari mobil-mobil yang dijual oleh Mitsubishi. Oke, sekarang kita bicara dulu soal konfigurasi lampu depannya. Untuk konfigurasi lampu depannya, di bagian sisi atas yang berbarengan dengan grill di sisi atasnya ini, dia dijadikan sebagai lampu kecil yang mana orang bisa menyebutnya sebagai daytime running light. Tapi untuk di Xpander, dia masih berfungsi sebagai lampu kecil biasa, karena memang tidak berfungsi sebagai daytime running light, seperti saudara kandungnya yang mana kembar, yaitu adalah Nissan Livina. Kemudian untuk headlampnya untuk generasi awal ini, dia masih menggunakan headlamp dengan multi reflektor, tapi masih menggunakan bohlam pijar biasa. Dan di bagian bawahnya adalah lampu sen, sedangkan fog lampnya juga masih menggunakan bohlam halogen biasa. Kebetulan unit yang di samping kami ini adalah unit dengan varian tertinggi, yaitu adalah varian Ultimate. Jadi dia sebenarnya di bagian atasnya ini ada beberapa sentuhan chrome, namun yang di samping kami ini sudah diberikan aksesoris oleh pemilik sebelumnya, begitu juga di bagian lampu kecilnya. Untuk mesinnya, mobil ini hadir dengan mesin yang rata-rata sebenarnya tenaganya mirip dengan para rivalnya. Dia bermesin 1500 cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 105 PS dengan torsi 141 Nm. Nah, tenaganya itu disalurkan ke roda depan. Jadi, Xpander menggunakan konfigurasi front wheel drive, di mana dia hadir dengan dua pilihan transmisi, yaitu transmisi otomatis konvensional 4 percepatan untuk di generasi pertama ini, dan juga manual 5 percepatan. Sistem pengeremannya di varian Ultimate ini sudah hadir sebagai standarnya, yaitu adalah ABS, EBD, dan juga dia sudah dilengkapi dengan traction control. Penampilan ruang mesinnya Anda bisa lihat di sini, memang dia tidak dilengkapi dengan cover di bagian atas mesinnya, tapi di sekeliling bagian ruang mesinnya cukup dilengkapi dengan cover plastik yang membuat terlihat rapi, serta di bagian firewall-nya juga dilengkapi dengan peredaman, begitu juga di bagian kap mesinnya. Untuk di bagian samping, Xpander hadir dengan penampilan yang bisa terbilang simpel. Sebagai varian yang tertinggi, yaitu yang disebut varian Ultimate, mobil ini mendapatkan sentuhan chrome di bagian list kaca dan juga sebenarnya ada di bagian handle pintunya. Karena memang yang di samping kami ini sudah diberikan aksesoris tambahan, jadi berwarnanya hitam seperti ini. Dan juga dia hadir dengan sentuhan ala-ala side skirt di bagian bawahnya. Hanya ada sebagian titik saja. Dan mobil ini sebagai varian tertingginya, dia juga hadir dengan fitur keyless entry, di mana di bagian handle pintunya ini hadir dengan sebuah tombol. Jadi Anda hanya perlu mengantongi anak kuncinya saja. Untuk membuka dan mengunci pintunya hanya perlu dengan menekan tombol ini saja. Selain itu, untuk kaca spionnya, di bagian kaca spionnya ini varian tertinggi sudah dilengkapi dengan pelipatan secara elektrik, dan juga di bagian lampu sennya sudah dilengkapi dengan lampu sen LED. Dan sebenarnya di varian Ultimate ini lagi-lagi dia di bagian kaca spionnya hadir dengan sentuhan chrome, karena yang di samping kami ini sudah diberikan aksesoris tambahan. Untuk velgnya, mobil ini hadir dengan ukuran 16 inci dan dibalut ban ukuran 20555. Dan sistem pengeremannya dia sudah dilengkapi dengan disc brake di bagian depan, tapi untuk di bagian belakang masih menggunakan tromol biasa. Untuk di bagian belakangnya, Mitsubishi Xpander ini punya desain yang bisa dikatakan juga menggebrak dibandingkan dengan para rivalnya. Karena apa? Sebenarnya garis-garis di bagian belakangnya ini juga merupakan bahasa desain yang digunakan di bagian depan. Jadi cukup unik penampilannya,
Kemudian lampu belakangnya pun dia juga diberikan sentuhan modern, yaitu adalah lampu senjanya dilengkapi dengan LED bar. Tapi untuk lampu rem dan lampu sennya masih menggunakan bohlam pijar biasa, dan barulah di lampu mundurnya ini dia menggunakan bohlam LED dengan warna putih. Desain bumper belakangnya juga terbilang bisa dikatakan cukup unik. Kenapa unik? Karena Mitsubishi Xpander ini dibuat untuk memiliki penampilan yang sporty. Jadi di bagian tengah bumpernya ini dia dilengkapi seolah-olah seperti sebuah diffuser, di mana penampilannya menjadi terlihat lebih sporty. Dan di bagian sisi pinggirnya dia dilengkapi dengan reflektor seperti ini yang membuat penampilannya unik lah di bagian belakang. Oke, kemudian di bagian atasnya dia seolah-olah seperti dilengkapi dengan roof spoiler, tapi sebenarnya ini merupakan salah satu bagian desain dari pintu bagasinya, seolah-olah hadir dengan roof spoiler, padahal ini adalah satu kesatuan dengan pintu bagasi dengan bahan plat, dan dia juga dilengkapi dengan lampu rem ketiga berteknologi LED. Untuk di bagian atas dia juga hadir dengan antena shark fin. Oke, kemudian fiturnya di bagian belakang ini untuk versi Ultimate dia sudah hadir dengan wiper kaca belakang, kemudian juga ada kamera mundur, tapi dia tidak dilengkapi dengan sensor parkir. Sekarang kita lihat ke bagasinya. Di bagian bagasinya pada saat jok baris ketiga beroperasi seperti ini, Anda memiliki kapasitas bagasi yang lumayan, masih bisa diisi oleh 2 buah koper ukuran medium secara sekaligus, atau bahkan 4 buah botol aqua galon, di mana di sini Anda bisa meletakkannya secara sekaligus. Dan di bagian bawahnya dia juga ada tempat penyimpanan lagi, yang mana ukurannya cukup besar dan cukup dalam di sini hingga ke bagian pojok-pojoknya. Dan kita ingin menambah kapasitas bagasinya hanya dengan melipat jok baris baris ketiganya seperti ini. Kemudian dia nyaris rata dengan lantai bagasinya. Anda bisa lihat seperti ini. Dia benar-benar nyaris rata dengan lantai bagasi. Jadi jelas akan membuat Anda mudah untuk mengeluarkan dan memasukkan barang ke dalam kabinnya. Dan apabila Anda ingin menambah kapasitas bagasinya lagi, jok baris ketiga, maksud saya baris keduanya pun masih bisa dilipat hingga menyerupai rata lantai dengan baris ketiganya. Oke, sekarang kita ada di bagian interior dari Mitsubishi Xpander dengan varian tertingginya, yaitu adalah Ultimate. Nah, saya perlu jelaskan sedikit dulu. Untuk varian Ultimate, Mitsubishi Xpander ini hadir dengan sentuhan warna interior kombinasi, yaitu antara hitam dan juga warna beige. Jadi Anda bisa lihat di sini penampilannya terlihat sangat mewah, memang arahnya. Namun saya perlu memberitahukan juga bahwa untuk joknya sendiri yang di samping kami ini, joknya sudah digantikan oleh pemilik sebelumnya dengan bahan kulit sintetis, karena aslinya mobil ini dilengkapi dengan bahan yang fabric. Jadi bukan seperti ini penampilannya, dan warnanya adalah warna beige sama seperti di bagian dashboardnya. Oke, bicara soal kualitas materialnya, saya mengatakan bahwa kualitas material hard plastik di seluruh bagian mobil ini memang memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan para rivalnya. Apalagi sentuhan seperti ala-ala ada jahitan di bagian atas dashboard, kemudian di bagian bawah juga membuat penampilannya menjadi lebih mewah. Dan ada sentuhan wood panel untuk varian Ultimate seperti ini. Jadi ala-ala wood panel di bagian dashboard, di bagian door trim. Begitu juga ada warna silvernya yang memang membuat penampilannya menjadi mewah, serasa naik kelas dibandingkan dengan para rivalnya. Dan sebenarnya di bagian konsol tengahnya ini pun juga dilengkapi dengan warna black piano. Namun yang di samping kami ini sudah berganti dengan tambahan aksesoris menjadi panel karbon, yang memang oleh pemilik sebelumnya ingin dibuat penampilannya menjadi berbeda dibandingkan dengan Xpander biasa. Nah, untuk di bagian head unitnya terlebih dahulu nih. Untuk head unitnya dia dilengkapi dengan head unit modelnya layar sentuh di sini. Memang ukuran layarnya tidak terlalu besar, tapi memiliki fitur yang cukup komplit, yaitu dari pemutar CD, DVD, kemudian radio, ada konektivitas USB, 3,5 mm, dan juga dia dilengkapi dengan Bluetooth. Kemudian lagi, selain itu, di bagian head unitnya memang sebenarnya terlihat seperti head unit bukan bawaan mobil ini, jadi seperti head unit aftermarket, tapi memang ini adalah head unit bawaannya dan memang brandnya ditulis di sini adalah Mitsubishi Motors. Lanjut lagi di bagian bawah ada kisi AC, kemudian kontrol unit AC-nya, di mana kontrol unit AC-nya di sini lengkap, dia memiliki arah pengaturan angin, jadi ke bagian sisi tengah, kemudian kaki, dan juga bisa ke defogger kaca depan. Kemudian di bagian tengahnya adalah pengaturan untuk blower, dan di paling kanannya adalah pengaturan untuk temperatur AC. Sedangkan di bagian bawah ini ada 2 slot tombol kosong, sedangkan di bagian tengahnya adalah untuk pengaturan AC, yaitu katup udara luar masuk ke dalamnya atau tidak. Oke, lanjut lagi di bagian bawah, tempat penyimpanan terbuka, soket 12 volt di sini, kemudian ada sebuah slot tombol kosong. Model tuas transmisinya konvensional sekali di sini modelnya, tidak model shift gate.
Jadi model hanya maju mundur saja, dan di sisi sampingnya ini ada tombol untuk overdrive. Kemudian untuk tuas rem tangannya juga masih model konvensional seperti ini. Dan kita bicara soal tempat penyimpanan lagi, ada 2 buah cup holder. Di sini juga ada tempat penyimpanan tertutup dengan model slider, ukurannya besar, tapi memang tidak dihadirkan sebagai sebuah armrest. Lanjut ke bagian door trim. Di bagian door trim ada door pocket dengan ukuran besar dan bahkan bisa diisi dengan 3 botol minuman ukuran besar secara sekaligus. Kemudian di bagian atas juga ada tempat penyimpanan. Sedangkan di dashboard sudah tidak ada lagi, hanya ada di bagian sisi kiri dengan model tempat penyimpanan terbuka dan juga ada sebuah laci yang ukurannya besar di sini. Oke, sekarang kita bicara lagi, balik dulu ke bagian fiturnya nih. Di bagian instrumen cluster, di sini instrumen clusternya memang terlihat lebih mewah karena modelnya Optitron, jadi dia menyala. Kemudian untuk penunjuk analognya dia memberikan informasi dari putaran mesin dan juga speedometer. Sedangkan di bagian tengahnya dia ada sebuah layar MID di sini. Layar MID berwarna, terlihat mewah, dan dia menampilkan banyak banget fitur. Jadi dalam keadaan default di sini adalah menampilkan temperatur dari mesin, kemudian juga tangki bahan bakar, posisi tuas transmisi, dan juga odometer. Kemudian kita akan pencet, ada tombol info di bagian sebelah kanan instrumen cluster. Di sini kita akan pencet. Dan di atas adalah memberikan informasi mulai dari kapan Anda harus melakukan servis berkala. Ini komplit jadinya di sini. Kemudian juga ada pilihan pengaturan, ada pengaturan untuk yang bisa diatur melalui MID. Kemudian trip meter. Kemudian lagi dia ada konsumsi bahan bakar secara real time. Jadi bisa dikatakan, tapi di sini disebutnya adalah eco driving barnya. Jadi Anda bisa mengetahui bagaimana Anda mengemudi mobil. Kemudian juga jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada. Kemudian lagi di sini juga ada konsumsi bahan bakar secara rata-rata. Kemudian kecepatan rata-rata juga bisa terlihat di sini. Dan juga di sini ada skor untuk memberikan skor bagaimana cara Anda mengemudi. Apakah Anda sebagai seorang pengemudi yang eco driving atau enggak gitu. Di sini juga ada sebuah gambarnya. Oke, di lingkar kemudi sisi kiri adalah pengaturan untuk audio. Jadi ada tombol mode, volume, track. Kemudian apabila Anda sudah melakukan konektivitas Bluetooth, Anda bisa menutup dan mengangkat telepon melalui tombol yang ada di lingkar kemudi. Lingkar kemudinya berlapis kulit dengan jahitan asli di sini yang terasa premium, dan juga dia diberikan sentuhan dengan warna black piano yang sama persis seperti di bagian konsol tengah. Di belakang lingkar kemudi tuas, yaitu di sebelah kanan tuas lampu sen, lampu utama, dia menyatu juga dengan fog lamp. Dan juga di bagian sebelah kiri adalah tuas wiper kaca depan dan kaca belakang, yang mana ada fitur intermittent-nya dan juga ada pengaturan interval waktunya untuk wiper kaca depan. Sebelah kanan, nih varian Ultimate ini hadir dengan banyak tombol di kanan. Di kanan ini dia ada tombol untuk start stop engine, kemudian tombol untuk pengaturan kaca spion dan pelipatan kaca spion, yang mana pelipatannya secara elektrik dari dalam kabin. Dan di sini juga ada tombol untuk menonaktifkan traction control. Sedangkan di bagian door trim, di sini juga ada tombol power window. Fitur auto hanya hadir di bagian driver side saja. Dan di sini juga ada tombol untuk door lock, serta tombol untuk child lock window belakang. Sekarang kita bicara soal posisi mengemudinya dulu deh. Untuk posisi mengemudinya, mobil ini sebenarnya punya posisi mengemudi yang commanding. Anda bisa melihat dengan secara sempurna ke seluruh bagian. Dan memang di sini pun joknya ada pengaturan untuk head adjusternya. Tapi dalam keadaan default, saya merasa bahwa posisi duduknya ini terasa tinggi memang. Kemudian di sini Anda juga bisa dapat mengatur sudut kemiringan sandaran, pengaturan slider, dan lingkar kemudinya ini Anda juga mendapatkan tilt steering serta teleskopik. Ini pengaturannya banyak, jadi benar-benar Anda akan merasa nyaman untuk melakukan perjalanan jauh untuk menggunakan mobil ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi di bagian atas, sun visor. Lengkap dengan cermin untuk di bagian sisi kiri, tapi memang tidak ada lampu penerangan. Di sisi kanannya polos, dan di sebelah tengah ini ada penerangan untuk lampu kabinnya. Dan untuk kaca spionnya di bagian tengah ini masih model konvensional biasa. Kemudian untuk sistem pengamanan, maksud saya sistem keselamatan. Sistem keselamatan ya, dia dilengkapi dengan airbag pada bagian pengemudi dan juga penumpang. Seatbelt 3 titik untuk 2 penumpang di bagian depan. Oke, sekarang kita ada di baris kedua nih. Bicara soal pada saat masuk ke dalam kabin, kualitas material di baris kedua itu sama persis seperti di bagian depan. Nggak ada perbedaan sama sekali hingga ke bagian door trimnya. Dan sekarang kita lanjut untuk posisi duduknya. Posisi duduknya saya sangat suka dengan expander ini. Kenapa? Karena dibandingkan dengan para rivalnya, menurut saya posisi duduknya ini nyaman. Karena apa? Di bagian pahanya ini tersangga dengan sempurna.
Kemudian sudut kemiringan sandaran juga dapat diatur dengan banyak posisinya hingga ke bagian paling mundur posisinya seperti ini. Serta selain itu Anda juga masih bisa melakukan sliding pada bagian jok baris keduanya juga nih. Di sini kaki juga terasa nyaman, Anda bisa selonjor ke bagian bawah dari jok baris pertama, dan ini adalah legroom saya. Anda perlu tahu bahwa ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm, dan posisi yang paling maju ke depan seperti ini saja saya masih mendapatkan legroom yang lega. Memang jok bagian baris kedua ini bisa dilakukan slider untuk memberikan keleluasan bagi penumpang yang ada di jok baris ketiga. Dan memang sudut kemiringan sandaran sendiri pun juga tidak dapat dilakukan secara maksimal ke bagian belakang, karena memang tetap untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang di baris ketiga. Kemudian jok baris keduanya ini bisa diisi oleh 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus. Tapi memang untuk orang yang duduk di bagian tengah tidak mendapatkan headrest. Tapi Anda tetap mendapatkan seat belt 3 titik untuk 3 orang penumpang dewasa di bagian tengah. Kemudian lantai di bagian tengahnya pun ada sedikit tonjolan, dan ini tetap akan memberikan kenyamanan bagi orang dewasa yang duduk di bagian tengah, karena kakinya tidak perlu berebut dengan penumpang yang ada di masing-masing sisi yang di jok tengah ini. Oke, lanjut lagi. Untuk fiturnya sendiri di sini, tempat penyimpanan Anda mendapatkan door pocket yang sama besar seperti di bagian baris pertama. Anda juga mendapatkan backseat pocket sebagai standarnya, dan AC double blower untuk penumpang baris kedua dan ketiga. Jadi nggak perlu khawatir kepanasan untuk para penumpang yang duduk di baris kedua, apalagi di baris ketiganya. Untuk mengakses ke jok baris ketiga, mobil ini mendapatkan fitur One Touch Tumble. Jadi hanya cukup sekali menarik tuas di sini, joknya akan langsung terlipat secara seutuhnya. Gampang ya jadinya. Oke, sekarang kita ada di baris ketiga nih. Saya senang pada saat duduk di jok baris ketiga dari Mitsubishi Expander ini. Karena apa? Jok baris ketiganya ini punya posisi duduk yang nyaman untuk penumpang dewasa. Kaki Anda nggak ketekuk sama sekali di sini. Tapi memang dengan catatan, jok baris keduanya itu tidak bisa di posisi yang paling mundur. Jadi harus berbagi dengan penumpang di bagian depan, dan perlu catatan bahwa ini adalah postur saya yang hanya 165 cm. Saya yakin kalau orang yang punya postur yang lebih tinggi, jok baris keduanya ini harus lebih dimajukan lagi. Tapi memang jok baris ketiganya bisa dikatakan adalah sebuah jok dengan ukuran full size untuk penumpang dewasa. Jadi bukan mobil berkonfigurasi 5+2. Kemudian jok baris ketiganya ini juga mendapatkan headrest yang bisa disesuaikan dengan posisi duduk Anda, dengan postur Anda, dan dia sudut kemiringan sandarannya pun bisa dimundurkan sedikit. Nah, ini barulah menjadi terasa nyaman duduk di baris ketiga dari Mitsubishi Expander di sini. Kemudian AC di bagian baris keduanya itu juga tersebar dengan baik ke bagian belakang, dan di sini Anda juga mendapatkan cup holder, tempat penyimpanan terbuka yang ada di masing-masing sisi. Namun untuk soket 12 volt hanya ada di sisi sebelah kanan, dan ini adalah sebuah fitur yang sangat penting untuk penumpang di baris ketiga. Nggak perlu berebut dengan penumpang di baris kedua ataupun di baris pertama untuk melakukan pengisian baterai gadget Anda. Sistem keselamatannya pun juga dia dilengkapi dengan seat belt 3 titik, tapi hanya untuk 2 penumpang dewasa saja. Oke, jadi itulah review mengenai Mitsubishi Expander generasi awal ini. Dan hal apa sih yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Expander seperti ini? Hal yang harus Anda perhatikan adalah yang pertama, yaitu transmisi otomatisnya. Banyak pengguna Expander generasi awal seperti ini mengalami perpindahan gigi yang tersangkut di salah satu giginya. Jadi pada saat Anda berada di salah satu posisi gigi, hal tersebut tidak terjadi perpindahan ke gigi berikutnya. Jadi sebaiknya Anda harus melakukan test drive sebelum melakukan pembelian mobil ini. Kemudian hal yang kedua yang terjadi adalah permasalahan pada idle up-nya. Mungkin sebaiknya Anda harus juga melakukan test drive pada saat Anda melihat mobil ini, karena memang sebenarnya Mitsubishi juga sudah mengatakan bahwa idle up tersebut sudah diatasi masalahnya. Kemudian hal terakhir adalah suspensi di bagian belakangnya, yang mana shock breakernya juga beberapa generasi awal seperti ini mengalami kebocoran, dan sebaiknya Anda harus melakukan penggantian. Jadi itulah hasil review kami mengenai Expander bekas seperti ini. Untuk pajaknya, unit yang di samping kami ini adalah unit tahun 2017 dengan beban pajak per tahun adalah 5,1 juta untuk wilayah DKI Jakarta. Dan untuk harganya sendiri, unit yang di samping kami ini dijual oleh OLX Autos Pejaten dengan harga 220 juta yang bisa Anda negosiasikan dengan kondisi kilometer saat ini adalah 30.000 kilometer. Jadi terima kasih telah menonton video ini, langsung aja beli mobil bekasnya di OLX Autos.
untuk bisa mendapatkan garansi mesin sampai dengan 30 hari, garansi uang kembali sampai dengan 7 hari, dan juga gratis perawatan ganti oli sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.